berganti. Tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri. Era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ibu Kepala Sekolah SDN Cipinang Besar Utara 05, Ibu Bagi Malang Guru sendiri. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SDN Cipinang Besar Utara 05. Terima kasih sudah hadir pada diseminasi mengenai budaya positif di sekolah. Ini sebagai salah satu pemenuhan tugas saya pada modul 1.4 mengenai budaya positif. Oke, sebelum kita masuk ke materi, sebelumnya apa sih? Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, budaya positif itu apa? Budaya yang baik. Budaya yang baik, ya terima kasih Bu Enda. Ada lagi yang mau berpendapat tentang budaya positif? Atau menurut Bapak Ibu, budaya positif yang terbesit pada Bapak Ibu itu tentang budaya positif itu apa? Budaya berdisiplin. Kedisiplinan, ya tentang yang kita tahu tentang budaya positif itu adalah budaya yang baik ya. Nah, budaya positif sendiri itu adalah budaya kedisiplinan seorang murid yang ada pada motivasi dirinya, motivasi dalam diri, bukan sebagai paksaan. Kalau kita tahu kan tentang kedisiplinan itu adalah tata tertib, paksaan. Nah, kalau seorang siswa atau seorang anak sudah memiliki budaya positif pada dirinya, sesuatu yang dia lakukan itu sudah ada motivasi dalam diri. Atau bisa juga disebut motivasi intrinsik. Nah, motivasi itu ada dua, ada motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Nanti kita akan pelajari, pada hari ini kita akan belajar tentang perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan juga segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu sudah merasa belum sih kalau mengajar kita itu mengajar sudah berpihak atau berpusat pada murid? Ya. Contohnya bagaimana kalau kita itu sudah berpusat atau berpihak kepada murid? Nah, kalau kita sudah merasa kita sudah mengajar itu sudah berpusat kepada murid, itu sudah sama dengan pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Bila kita sudah memberikan pembelajaran yang berpusat pada murid, kita sudah memberikan pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, apa itu pelajaran berdiferensiasi? Itu adalah pelajaran yang melihat kebutuhan murid, minatnya apa. Ketika kita sudah tahu apa kebutuhan murid kita di dalam kelas, minat mereka, nah kita sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Semuanya sudah tahu kan ya apa saja profil pelajar Pancasila? Sudah ya? Coba kita nyanyi bersama kalau Bapak Ibu sudah tahu. Hafal kan semuanya? Ayo. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang
desa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, itu adalah tunjukkan murid-murid kita memiliki profil belajar Pancasila. Bagaimana caranya kita melaksanakan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Lanjut, mengontrol murid. Nah, selama ini kita merasa kita mengontrol murid. Kita menyuruh dia bagaimana murid melaksanakan, mungkin karena terpaksa ya, bukan karena keinginan sendiri. Itu adalah ilusi kita tentang mengontrol murid. Lalu ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter pada murid. Kita merasa selama ini kita mengkritik mereka, membuat rasa bersalah kepada mereka, itu bisa mengubah murid menjadi lebih baik. Mungkin iya, tapi tidak bisa berjangka panjang ya, karena mereka itu melakukannya mungkin karena terpaksa, karena dikritik atau karena dibuat rasa bersalah oleh kita sebagai gurunya. Lalu ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa, karena kita merasa kita adalah gurunya, kita memaksa mereka untuk berubah tanpa dengan cara-cara yang membuat mereka itu termotivasi sendiri untuk berubah, dengan memberikan peraturan yang sudah ada tanpa kita membicarakan kepada mereka, bersama-sama membuat peraturan seperti itu. Lalu ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kita memberikan kata-kata yang positif tanpa memberikan contoh real pada murid. Nah, itu murid kita bermanfaat. Bagaimana murid bisa termotivasi kalau kita sebagai guru mungkin belum memberikan contoh yang baik? Kita hanya memberikan teori-teori penguatan positif tanpa memberikan contoh langsung. Oke, jadi itu adalah miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, jadi selama ini kita itu hanya memberikan stimulus kepada murid. Jadi bagaimana cara mengubah paradigma itu tentang pendekatan teori kontrol itu kita harus tahu bahwa selama ini yang kita tahu adalah realitas atau kebutuhan kita itu sama antara murid satu dengan murid lainnya. Mungkin selama ini kita anggap sama, makanya kita hanya memberikan pembelajaran itu sama, tetapi sebenarnya kebutuhan murid itu kan berbeda ya. Ada mungkin anak yang kinestetik, atau dia auditori, atau dia visual. Nah, kita hanya memberikan semuanya pembelajaran ini mungkin sama, tapi mungkin kalau guru-guru di CB05 berbeda ya, pasti. Nah, jadi yang sebenarnya yang terjadi adalah kebutuhan kita itu berbeda. Jadi kita harus paham bahwa kita ini semua berbeda, ketertarikannya, minat, kebutuhannya itu berbeda. Lalu sebelumnya kita itu tahunya adalah semua orang melihat hal yang sama, tapi ternyata kita itu punya sudut pandang atau point of view yang berbeda. Setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Apa yang mungkin Bu Nia lihat di depan itu, apa yang dengan saya lihat mungkin berbeda, gitu ya. Lalu selama ini kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, padahal kita harusnya berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita harus melihat bahwa seseorang itu mungkin melihat gambaran atau pandangan itu berbeda dengan kita. Kita tidak bisa memaksakan bahwa apa yang kita lihat itu harus sama dengan orang lain. Lalu orang lain itu bisa mengontrol saya. Nah, padahal hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain. Nah, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kita hanya bisa menguatkan atau memberikan mendukung mereka, apa kita harus mengontrol mereka. Lalu pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Sebenarnya adalah kita harus berkolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Lalu terakhir, model berpikir itu menang atau kalah. Nah, yang harus kita pahami adalah model itu berpikir menang-menang. Semuanya itu pasti ada solusinya. Kalau kata lain apa ya? Win-win solution ya. Jadi nggak ada menang kalah. Adanya menang-menang atau win-win solution.
Nah, jadi dari tadi saya sudah berbicara tentang budaya positif. Nah, jadi kita belajar dulu tentang apa itu disiplin positif. Disiplin positif itu berasal dari kata disiplina, yaitu artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi disiplin itu adalah bukan memaksa. Kalau orang sudah disiplin itu adalah dia sudah memahami atau meyakini nilai-nilai berdasarkan yang dia yakini. Mengenai disiplin positif, itu merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau reward, ancaman atau hukuman. Jadi kan selama ini kita mendisiplinkan murid, menyuruh murid ini itu, mungkin mereka itu melaksanakannya karena takut ya, takut mendapatkan hukuman dari guru. Misalnya nih, anak itu datang ke sekolah tepat waktu, belum tentu dia itu memang sudah ada keinginan untuk datang tepat waktu. Mungkin mereka itu hanya takut ya diomeli guru kalau telat. Mungkin juga dia ingin dipuji oleh gurunya karena selalu datang tepat waktu. Belum tentu ia itu memang ada kesadaran diri untuk datang tepat waktu. Memang dia sudah sadar kalau sekolah itu datangnya jam paling lambat itu 6.30. Belum tentu. Banyak kemungkinannya. Jadi sebagai pendidik, tujuan kita itu adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Nah, intrinsik itu yang ada pada dalam dirinya sehingga berperilaku ke arah yang lebih baik. Jadi itulah disiplin positif. Dia sudah melaksanakannya karena motivasi internal dalam dirinya, bukan karena adanya hukuman atau ingin mendapatkan reward. Nah, ini adalah contoh-contoh dari nilai kebajikan. Nilai kebajikan sendiri itu disepakati bersama, nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Contohnya itu adalah seperti yang tadi kita sudah nyanyikan nih, profil pelajar Pancasila itu. Profil pelajar Pancasila itu merupakan nilai-nilai kebajikan, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Itu adalah nilai-nilai kebajikan, bertujuan untuk menjadikan murid-murid itu memiliki karakter yang baik, antusias, empati, berpengetahuan, kreatif, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Semua ini bertujuan positif, bertujuan ingin mengembangkan karakter baik. Lalu yang contoh lainnya adalah keterampilan hidup atau life skill. Nah, life skill itu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik pada diri. Ini adalah contoh-contoh dari nilai kebajikan. Jadi nilai kebajikan itu adalah nilai yang disepakati bersama tanpa melihat suku, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Oke, lanjut. Ketika kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan itu memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita itu terpenuhi dengan baik. Nah, jadi manusia itu punya 5 kebutuhan dasar. Jika kita melihat murid kita yang mungkin dia melakukan hal-hal yang tidak baik, mungkin saja memang ada kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi. Dia melakukan tindakan-tindakan disipliner. Nah, kita jangan langsung ngejudge dia itu anak yang tidak baik, anak yang nakal, anak yang suka berbuat onar. Mungkin saja ada kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi. Nah, apa saja 5 kebutuhan dasar manusia itu? Yang pertama, ada bertahan hidup, kasih sayang dan rasa ingin diterima, penguasaan,
kebebasan dan kesenangan. Tidak hanya anak-anak, yang mungkin kita pun juga ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Bukan tidak, tapi belum terpenuhi. Jadi kita harus tahu bahwa semua manusia itu mempunyai 5 kebutuhan yang harus terpenuhi agar dia dapat menjadi pribadi yang baik. Nah, pertama itu adalah bertahan hidup. Nah, semuanya juga sudah tahu ya, ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan, lalu ada kasih sayang dan rasa ingin diterima, yaitu rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Lalu ada penguasaan. Pada penguasaan itu ada harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Lalu ada kebebasan, yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan terakhir, kesenangan, bermain, humor, antusias, dan tertawa. Mungkin kita sebagai pendidik itu belum melakukan atau melihat apa saja sih kebutuhan dasar pada murid-murid kita. Contohnya seperti kesenangan. Nah, pada kesenangan itu kan bermain. Kita ini adalah guru sekolah dasar. Nah, guru anak-anak pada sekolah dasar itu kan lebih suka bermain ya. Nah, jadi mungkin kalau misalnya ada anak yang mengganggu temannya, berulah atau apa, kebutuhan dasar tentang kesenangannya belum terpenuhi. Dia merasa bosan karena mungkin kita sebagai guru hanya memberikan pembelajaran yang monoton, tidak banyak permainan-permainan itu. Terus lalu anak yang selalu ingin dipuji oleh gurunya, mungkin dia itu kurang kasih sayangnya atau merasa ingin diterima. Lalu untuk kebebasan, kita mungkin pembelajarannya kurang memberikan kebebasan kepada murid. Kita selalu melarang dia ini itu, padahal murid ingin sekali mengeksplor dirinya. Ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi kalau kita melihat sekarang ini, kalau ada murid-murid kita yang melakukan hal-hal yang tidak baik, itu mungkin ada kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi. Nah, lanjut, ini adalah motivasi perilaku manusia. Nah, jadi seperti yang saya bilang, kalau dia sudah kalau sekolah kita, anak-anak kita ini sudah melakukan disiplin positif, berarti dia itu sudah memiliki motivasi intrinsik. Nah, motivasi itu terdiri dari 2, ada motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Nah, kalau untuk motivasi intrinsik itu ada 2, karena hukuman dan juga ingin mendapatkan reward atau penghargaan. Nah, itu berarti dia belum memiliki motivasi dalam dirinya, atau masih sebagai motivasi ekstrinsik, mengerjakan PR, berlakuan baik di sekolah atau bagaimana. Mungkin belum, mungkin mereka itu masih dengan motivasi ekstrinsiknya, datang tepat waktu, dia karena takut dimarahi oleh guru. Lalu misalnya dia mengerjakan tugas dengan baik, mengerjakan tugas tepat waktu itu agar mendapatkan pujian dari gurunya. Lalu ada juga motivasi intrinsik. Nah, motivasi intrinsik itu adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Itu adalah motivasi intrinsik. Mereka melakukan sesuatu memang karena dia ingin memperbaiki dirinya, karena sudah termotivasi dalam dirinya. Jadi motivasi perilaku manusia itu terdiri dari 2, motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Nah, sekarang kita sebagai guru, bagaimana ini? Selama ini, apakah kita ini sudah hanya memberikan hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Nah, agar murid-murid kita itu memiliki motivasi intrinsik, kita ini harus bisa melakukan restitusi. Nah, saya juga baru tahu nih sebenarnya apa itu restitusi dari modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, jadi bagaimana murid-murid kita ini bisa memiliki motivasi dalam dirinya atau motivasi intrinsik itu ketika kita sudah bisa melaksanakan restitusi.
sendiri, sebelumnya kita lihat dulu tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, kalau menghukum, selama ini mungkin saya juga masih melakukan hukuman ya, belum bisa lebih baik lagi, masih belajar tentang restitusi. Nah, selama ini mungkin kalau hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba, murid kita berbuat nakal, kita tanpa dia tahu kita memberikan hukuman apa, misalnya kita suruh dia berdiri di depan, itu adalah hukuman. Secara spontan memberikan hukuman kepada murid. Lalu murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Mereka tidak tahu misalnya kalau menjengkelkan itu hukumannya apa, bagaimana. Nah, jadi mereka tidak tahu konsekuensi dari apa yang sudah dia lakukan. Lalu bersifat satu arah dan berupa hukuman fisik atau psikis, bisa dari ucapan, kata-kata yang memang menyakitkan anak, itu juga termasuk hukuman. Lalu ada konsekuensi. Konsekuensi itu terencana dan disepakati sesuai peraturan. Seperti di sekolah kita sudah ada peraturannya, tidak boleh datang terlambat, memakai seragam yang lengkap, apalagi dan peraturan-peraturan lainnya tanpa tanpa adanya kerjasama atau membuat bersama dengan murid konsekuensinya. Lalu murid tetap dibuat tidak nyaman. Lalu sikap guru sebagai selaku memonitor murid, selalu memonitor ya. Jadi jangan begini, jangan begitu, nanti kamu begini, nanti kamu begitu. Nah, itu masih konsekuensi. Tapi kalau restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi kita bersama-sama dengan murid, kita bertanya, tanya jawabnya, lalu bagaimana solusinya agar murid itu tidak mengulanginya lagi. Tapi tetap kita memberikan konsekuensi sesuai dengan keyakinan atau keyakinan kelas yang sudah dibuat. Jadi itu adalah hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Bapak Ibu guru sekarang tuh ada di posisi apa? Ada yang penghukum, saya juga kadang masih menjadi guru yang penghukum. Nah, ada juga pembuat rasa bersalah, ada juga sebagai teman, pemantau, dan manajer. Ya, yang paling baik itu tentunya manajer ya, tapi saya pun masih belajar sebagai guru dengan posisi manajer. Nah, bagaimana? Kita lihat dulu. Nah, ada contoh nih kira-kira di posisi apa? Nah, kalau penghukum, ketika siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera, yang dilakukan guru penghukum adalah dia menyuruh anak itu menghormat di depan bendera selama 1 jam. Itu adalah guru penghukum. Lalu guru pembuat rasa bersalah. Nah, ini ada kutipan, berapa kali sih ibu harus beritahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Nah, itu pembuat rasa bersalah kepada murid. Itu adalah posisi pembuat rasa bersalah. Lalu kalau guru itu ada di posisi teman, ayo dong kita ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu ya. Dan sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Jadi itu adalah posisi guru sebagai teman. Lalu ada pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi ya. Nah, itu adalah pemantau. Jadi sudah ada aturan bahwa tidak boleh terlambat. Hukumannya adalah harus melengkapi, harus beli sendiri. Itu adalah posisi pemantau. Nah, posisi manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana memperbaiki kesalahanmu? Nah, itu adalah manajer. Jadi dicari solusinya, diajak berbicara murid bagaimana dia menyelesaikan permasalahan tersebut. Jadi itu adalah 5 posisi kontrol guru. Tadi yang pertama menghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, mudah-mudahan nanti kita juga sama-sama belajar menjadi guru dengan posisi manajer. Nah, sekarang kita coba menebak posisi kontrol. Apakah saya kecewa?
Lalu selanjutnya, kamu tidak pernah benar-benar melakukannya. Kira-kira apa? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Hukuman, teman. Coba kita lihat. Penghukum. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Jadi kayak kata-katanya bersifat negatif, menyalahkan murid tanpa menanyakan kenapa itu bisa terjadi, kenapa dia melakukan hal-hal yang tidak baik. Ya, lanjut. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Dan ditanya. Ya, sebagai posisi manajer. Jadi menanyakan bagaimana solusinya agar hal tersebut tidak terulang lagi. Nah, jadi itu adalah posisi control manager. Ayolah lakukan demi bapak atau ibu ya. Teman, pemantau, Teman-teman. atau manajer? Teman. Ayolah lakukan demi ibu ya. Kamu tidak kasihan dengan ibu. Itu rasa bersalah. Lanjut. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Pemantau. Iya. Pemantau. Nah, Bu Guru memang pintar-pintar semua ya. Guru CBO ini langsung tahu ya. Nah, bagaimana anak-anak itu bisa bertanggung jawab memiliki disiplin positif? Nah, keyakinan atau peraturan itu dibuat bersama-sama sehingga menjadi kesepakatan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Nah, kita belajar membuat keyakinan kelas agar anak-anak memiliki motivasi dalam dirinya tanpa ada paksaan, tanpa takut hukuman atau ingin mendapatkan reward. Pembentukan keyakinan kelas sendiri itu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dengan pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Lalu semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi dilibatkan bersama-sama. Ayo anak-anak, kalian ini ingin kelas kita itu seperti apa? Kelas impian kalian itu seperti apa? Nah, pertama-tama diajak seperti itu dulu. Nah, ini adalah contoh dari ketika saya membuat keyakinan kelas. Jadi saya siapkan post-it dulu, lalu diajak membaca bersama-sama apa saja sih peraturan atau anak-anak ingin di kelasnya itu seperti apa. Ada yang bilang aku ingin kelas aku itu tidak ada pembulian, aku ingin di kelas aku selalu bersih, aku ingin di kelas aku itu tidak ada yang berkata kasar. Nah, itu masih dengan kata-kata anak ya. Lalu kita kelompokkan bagian yang ingin anak kelasnya bersih, yang ingin kelasnya rapi, yang ingin kelasnya tidak berisik, lalu dibuat menjadi kata-kata yang positif seperti itu. Jadi itu adalah keyakinan kelas. Kita buat dulu bersama-sama keyakinannya hingga menjadi satu kesepakatan. Nah, terakhir tentang segitiga restitusi. Jadi restitusi itu ada 3 tahap. Yang pertama, kita menstabilkan dulu identitas anak. Selanjutnya, kita memvalidasi tindakan yang salah. Lalu baru menanyakan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Ketika kita sudah membuat keyakinan kelas, lalu anak ada yang melanggar atau tidak melaksanakan keyakinannya, kita bisa menanyakan. Jadi sudah tahu apa sih konsekuensinya. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dalam proses pembelajaran. Yang pertama, kita bisa kata-katanya berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah melakukan itu.
Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu juga ingin mencari solusi dalam permasalahan ini. Nah, kamu berhak merasa begitu. Itu adalah saat kita menstabilkan anak, menstabilkan identitas agar anak tidak terlalu merasa bersalah dengan apa yang telah dilakukan. Setelah kita menstabilkan identitasnya, kita memvalidasi baru. Kamu pasti punya alasan kenapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih baik dari ini. Nah, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Itu adalah kita memvalidasi tindakan mereka yang salah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, baru kita menanyakan keyakinan. Ketika keyakinan kelas sudah dibuat, mereka berbuat kesalahan, kita menanyakan keyakinan kelas kita. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, itu adalah tahapan terakhir dari segitiga restitusi. Nah, di sini saya ada contoh, coba mungkin suaranya agak kedengaran ya. Ketika ini saya aja deh yang dubbing. Ceritanya di sini murid saya datang terlambat. Saya tanya, kenapa datang terlambat? Katanya dia main handphone bu, nonton TikTok, ada yang viral, gitu. Baru saya menstabilkan. Iya, itu tahu kamu butuh hiburan, kamu bosan belajar. Tapi kamu juga tahu tanggung jawab kamu sebagai murid itu apa? Belajar, datang tepat waktu. Baru saya tanya keyakinan kelas apa? Keyakinan kelas kita apa nak? Ya bu, datang tepat waktu dan tidak terlambat. Nah itu. Iya suaranya nggak ada ya? Saya lupa pakai speaker. Kalau mau lihat lebih bagusnya ada di YouTube saya ya. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Iya, itu hanya untuk anak mobile tentu saja bu. Nah jadi itu. Baru terakhir kita menanyakan keyakinan kelas dan mencari solusi. Coba Nala, gimana sih biar kamu gak telat lagi, supaya kamu gak ketinggalan pelajaran. Dia cari solusi dirinya sendiri. Misalnya, iya bu, saya gak akan main handphone pada saat hari belajar, saya mainnya di hari Sabtu dan Minggu saja, gitu. Baru cari solusi bersama-sama. Jadi itu ketika anak sudah tahu keyakinan kelasnya, dia tidak akan melanggar. Dia akan lama-lama dia akan termotivasi sendiri. Oke, jadi itu adalah tentang budaya positif. Penutup, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Mudah-mudahan nanti kita semua bisa menjadi guru sebagai guru manajer ya, manajer atau pemantau. Nah itu pemantau atau manajer, lebih baik sih manajer. Saya juga masih belajar menjadi guru yang bisa mengetahui apa yang diinginkan anak, kebutuhan anak, minat anak. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan. Oke, Bapak Ibu, terima kasih sudah hadir pada diseminasi budaya positif. Mudah-mudahan ilmu yang sudah saya berikan, bukan ilmu ya, tapi ilmu yang sudah saya tularkan bermanfaat dan kita menjadi guru yang lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kamu sebagai seorang belajar, yaitu belajar dan datang tepat waktu ke sekolah. Ya Bu. Kamu ingat kan keyakinan kelas yang sudah kita buat? Ya Bu, saya tahu. Kita harus datang ke sekolah tepat waktu. Ya, sekarang bagaimana cara kamu agar bisa membagi waktu antara belajar dan tetap bermain TikTok? Karena itu adalah tanggung jawab kamu untuk datang tepat waktu. Mungkin saya bisa membuka TikTok dari Sabtu, Minggu, dan tanggal merah ya Bu. Bagus. Tapi diingat ya, di hari Minggu jangan sampai larut malam bermain TikToknya. Baik Bu. Mia, kamu tahu tidak kenapa kamu dipanggil ke sekolah? Ya Bu, tahu tadi saya mencontek ulangan teman saya. Kenapa kamu mencontek ulangan temanmu? Kamu tidak belajar di rumah. Bu, setelah pulang sekolah saya membantu saya untuk keluar dan tidak sempat belajar. Kalau kewajiban seorang anak itu membantu orang tuanya. Tapi kamu ingat, kewajiban kamu juga sebagai seorang pelajar untuk belajar dan tetap jujur. Kamu ingat kan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Harus jujur dalam mengerjakan tugas dan ulangan. Nah, sekarang bagaimana cara kamu agar tetap bisa membantu orang tua dan juga tetap belajar? Karena ini untuk masa depan kamu. Baik Bu, mungkin sampai tahun baru saya bisa sampai membaca materi pelajaran. Oke, ya sudah, jangan diulangi lagi ya. Untuk nilai kamu, tapi juga untuk masa depan kamu. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dena Lobisono. Saya dari kelas 5A. Saya sangat senang karena sudah diajak berdiskusi untuk menyelesaikan masalah agar tidak bergadang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlia dari kelas 5A. Saya senang sekali berdiskusi bareng Bu Wilda agar tidak mencontek ulangan lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membuat keyakinan kelas.